sallallahu alaihi wasallam, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalli alayya fa idza shalla alayya inharaqa dhalikal hijab wa rufi'a du'a." Allahumma shalli ala sayyidina. Hadis selanjutnya, ini hadis masih yang berkaitan tentang keutamaan dan fadilah daripada salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min du'ain," tidak ada di antara satu doa, "illa bainahu wa bainas sama," kecuali antara doa dan langit itu hijabun, ada hijab. Hatta yusalli alayya, sehingga dia bersolawat kepada aku, kata Nabi. Fa idza shalla alayya, maka apabila bersolawat dia kepadaku, in kharaqa dzalika al-hijabu, maka rusaklah, hancurlah, yakni hancurlah itu hijab tersebut. Wa rufi'a du'a, dan naiklah doa itu. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, doa adalah merupakan satu ungkapan permohonan dari seorang hamba kepada Allahu Rabbul Alamin. Kita manusia sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, yang banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam diri kita, diperintahkan untuk meminta dan memohon kepada Zat yang Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya. Nah, permintaan kita kepada Sang Pencipta ini disebut dengan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa. Diperintahkan kita. Makanya oleh karena itu, kalau ada orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka orang itu dikategorikan sebagai orang yang berbuat maksiat. Enggak, doa itu maksiat. Sebab kata Nabi dalam satu hadis, tarkud doa maksiatun. Meninggalkan doa adalah perbuatan maksiat. Kenapa? Karena ada sifat sombong di dalam dirinya. Sudah tahu dia lemah, sudah tahu dia tidak punya kemampuan apa-apa, tapi tidak mau berdoa kepada Allah, itu dianggap sombong. Maka kata Nabi, sombong. Setiap doa yang kita minta, Allah janji pasti akan dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana tadi dikatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa itu. Namun, ternyata di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada perkara-perkara yang bisa menyebabkan doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Bukan Allahnya tidak mengingkari janji, enggak. Bukan salah ayatnya, tapi kitanya sebagai manusia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang menyebabkan doa kita enggak dikabulkan sama Allah, kitanya. Nah, ketika orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kata Nabi, tidak ada di antara doa-doa seorang hamba yang dia ungkapkan permohonannya kepada Allah kecuali bainahu wa bainas samahu ijabun. Ternyata di antara doa kita dengan di antara langit itu
ada hijab. Nah, ini namanya ada hijab nih, Pak, penghalang. Jadi kalau kita mau naik ini doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penghalang ini harus kita apain dulu? Harus kita singkirkan dulu, kita hancurkan dulu. Karena ada penghalangnya di antara kita. Antara doa dengan langit ini. Ada yang ngalingin. Nah, Nabi bilang akan hilang ini, akan rusak, akan hancur penghalang ini dengan apa? Dengan salawat hatta yusalli alayya. Sehingga dia bersalawat kepadaku, fa idza shalla alayya, maka ketika dia bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, in kharaqa dzalikal hijabu, maka robeklah itu, hancurlah hijab itu. Ya, karena sebab adanya apa? Salawat kepada Nabi, wa rufi'a doa. Maka naiklah doa itu sampai kepada Allah. Jadi manakala kita berdoa tanpa dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa illam yusalli alaihi lam yustajabu doa. Jikalau kita tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka doa kita lam yustajabu, tidak akan dikabulkan doa itu. Jadi harus dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Permohonan kita, permintaan kita kepada Allah tidak akan Allah kabulkan kalau tidak kita sandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Makanya kita bersyukur sama orang-orang tua kita, saudara. Diajarkan kita kalau kita mau berdoa itu, sebelum berdoa, coba lihat orang-orang tua, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli zambin azim wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabarakta an sadatina rasulillahi ajma'in. Baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Begitu enggak? Baca salawat dulu enggak? Iya. Diajarin kita sama orang tua kita. Ya, kenapa? Karena doa kalau tanpa salawat kepada Nabi Muhammad tidak akan diterima. Makanya ketika kita melaksanakan salatul janazah dia tidak pakai ruku, dia tidak pakai sujud. Hanya dengan takbir. Ada berapa takbir? Ada 4 takbir. Satu di antara takbir itu, selain kita di takbir pertama membaca suratul Fatihah, kemudian yang kedua membaca salawat kepada Nabi, kemudian membaca doa buat mayit. Nah, di antara itu semua, doa kepada mayit, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu enggak bisa dia dibaca takbirnya itu kecuali sesudah salawat kepada Nabi Muhammad. Takbir yang kedua baca salawat. Takbir yang ketiga baru baca apa? Nah, kata Imam Nawawi, dalam sholatul janazah yang lain boleh bisa pindah. Hatta Fatihah. Fatihah boleh dibaca takbir yang keempat. Tapi doa itu tidak bisa dibaca sebelum dia membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Diawali dulu dengan salawat di takbir yang kedua, baru dia membaca daripada doa buat pada mayit. Masya Allah. Nah, salawat ini dia yang membuka hijab itu. Salah satu di antara yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad di dalam doa. Itu yang menyebabkan. Nanti banyak, Pak, yang nyebabin doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah itu banyak. Makanya kalau seandainya saat ini ada doa-doa kita yang belum dikabulkan sama Allah, ada permohonan-permohonan kita yang belum diijabah oleh Allah, kita jangan suuzon dulu sama Allah. Kita jangan punya prasangka jelek dulu sama Allah, tapi kita introspeksi dulu kepada diri kita nih, apa yang menyebabkan doa kita nggak dikabulkan oleh Allah?
Al-Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur, ada satu kitab, Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau dalam kitab klasiknya itu ada kitab namanya, dulu di pesantren suka dibaca, Nasaihul Ibad. Ada kitab Nasaihul Ibad. Di dalam kitab Nasaihul Ibad itu dituliskan oleh muallifnya, oleh pengarangnya itu, di antara penyebab-penyebab doa yang tidak dikabulkan adalah perkataannya Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur. Apa yang menyebabkan doa kita enggak dikabulkan oleh Allah? Ternyata banyak, Pak, yang menyebabkan itu menurut beliau. Yang pertama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kalian kenal Allah, tapi kalian tidak pernah taat menjalankan perintah Allah. Itu yang menyebabkan doa kita kepada Allah. Kalian kenal Allah, tapi kalian tidak pernah dekat menjalankan perintah Allah. Bagaimana kita mau dekat sama Allah? Allah mau dekat sama kita kalau kita sendiri tidak pernah mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah nggak bisa dekat kalau hanya diceramahkan saja, enggak. Allah nggak bisa dekat kalau kita hanya bicarakan saja, enggak. Tapi Allah akan dekat dengan kita kalau kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Memperbanyak ritual ibadah. Semakin banyak kita ibadah, semakin dekat Allah kepada kita, insya Allah. Semakin banyak kita sujud kepada Allah, maka semakin dekat kepada Allah kepada kita. Kalau Allah sudah dekat kepada kita, maaf ini, kalau Allah sudah dekat kepada kita, jangankan yang kita minta, yang tidak kita minta pun pasti dikasih sama Allah. Betul ya? Karena dia adalah zat yang maha rahman dan maha rahim. Nah, itu yang mesti kita lihat. Jadi jangan dikit-dikit ngambek sama Allah. Sama Allah ngambek, ini doa gue kagak dibaca, baca mulu kagak dikabul-kabulin. Lihat dulu gitu. Doa tiap hari kita minta, pagi, sore, siang, malam. Tapi subuh kagak pernah. Zuhur lewat, asar enggak. Bagaimana Allah mau kabulin doa kita? Ya, bagaimana? Nah, itulah kita. Makanya ada sindiran dalam Al-Quran itu. Wa idza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Falamma kasafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massahu. Kan ada tuh ayat dalam Al-Quran. Kata Allah, wa idza masal insana durru, ketika manusia itu kami berikan ujian, ketika manusia itu kami berikan musibah, kami timpakan bencana, ketika manusia kami berikan ujian dan cobaan, da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima. Barulah manusia pada saat itu berdoa kepadaku. Barulah manusia pada saat itu ingat kepadaku. Di jambihi, dalam keadaan berbaring. Dalam keadaan qa'idan, duduk. Dalam keadaan berdiri. Dalam segala keadaan. Dia selalu ingat kepadaku, kata Allah. Kenapa? Lagi susah, lagi ada musibah, lagi ada bencana. Ketika dalam situasi seperti itu, dia ingat kepadaku, kata Allah. Pagi, siang, sore, malam, lagi diri, lagi duduk, lagi berbaring. Ingat, kenapa? Lagi susah. Tapi Allah lanjutkan ayat itu, falamma kasafna anhu durrahu. Ketika musibah itu kami ganti dengan kenikmatan. Paham maksudnya? Yang sakit disembuhkan penyakitnya sama Allah. Yang rezekinya kurang ditambahin rezekinya sama Allah. Senang dia, sehat dia, sukses. Ketika dalam situasi seperti itu, marraka allam yad'una ila durrin masah. Manusia pun berjalan dengan sombongnya katanya. Seolah-olah dia belum pernah ingat kepada aku. Nih, kita nih. Biasanya kita ingat sama Allah lagi senang apa lagi susah? Halo? Biasanya lagi senang apa lagi susah?
Hah? Masya Allah. Padahal Nabi suruh ta'araf ilallahi firraha. Ingatlah kamu kepada Allah dalam keadaan senang. Ingatlah kamu kepada Allah dalam keadaan sehat. Maka niscaya Allah akan ingat kepadamu ketika kamu dalam keadaan susah. Ingatnya kita disuruh dalam keadaan senang. Orang biasanya kalau lagi senang suka lupa, betul ya? Iya, suka lupa. Punya duit aja dikit, pereng aja. Astagfirullah. Ya, itu salah satu di antara yang kedua, kata Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur, yang nyebabin doa ini masih doa nih gitu. Agar kita supaya sadarin, kata Nabi Muhammad, banyak itu yang menghalang-halangin doa kita. Bukan Allahnya ingkar janji, enggak. Allah tetap semua doa pasti dikabulkan oleh Allah. Pasti dikabulkan. Cuman bahkan ada kata Nabi, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah, yang menyebabkan doa kamu tidak dikabulkan oleh Allah. Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Kalian makan nikmat Allah, tapi kalian tidak pernah pandai mensyukuri nikmat Allah. Nah ini nih. Nikmat Allah begitu banyak. Banyak gak? Iya. Dari sekian banyak nikmat-nikmat yang aku kasih, kata Allah, dari sekian banyak anugerah dan karunia yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, aku gak minta apa-apa, aku gak menuntut apa-apa. Dari sekian banyak nikmat yang aku berikan, kata Allah, hanya satu yang aku inginkan. Syukuri nikmatku, kata Allah. Jikalau kamu pandai mensyukuri nikmat, maka aku akan tambah nikmat itu. Makanya di awal sudah dikatakan hadis, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Tuh. Afdalu zikri la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir, sepaling afdal, sepaling utama zikir itu adalah la ilaha illallah. Kenapa? Li'annahu kalimatu tauhid. Karena la ilaha illallah adalah kalimatu tauhid. Kalimat tauhid. Itu la ilaha illallah. Zikir. Semakin banyak la ilaha illallah yang kita baca, insya Allah iman kita akan semakin kuat. Insya Allah. Tapi wa afdalu du'a. Afdalu du'a. Sebaik-baiknya doa, sepaling afdal doa apa? Alhamdulillah. Memuji Allah. Kenapa? Allah janji kalau kita memuji Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambahkan rezeki kita. Artinya Allah akan kabulkan permohonan kita, insya Allah. Yang ketiga katanya, yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, idda'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bisunnatihi. Kalian sering bilang bahwa kalian adalah umatnya Nabi Muhammad. Kalian sering memproklamirkan diri bahwa kalian adalah umatnya Rasulullah. Saya umatnya Nabi Muhammad, saya umatnya Rasulullah. Walam ta'malu bisunnatihi. Tapi kalian tidak pernah mengamalkan sunnah-sunnahnya. Maka itu menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Dan salah satu di antara sunnah yang dianjurkan adalah memperbanyak baca apa tadi? Salawat kepada Nabi Muhammad. Ketika engkau berdoa tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad, maka niscaya doa kamu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Bainahu wa bainas sama hijabun. Antara doa dan langit ada penghalangnya.
Kamu harus geser dulu penghalang itu. Kamu harus hilangkan dulu penghalang itu. Maka doamu akan tembus naik. Dia akan diterima oleh Allah. Dengan cara apa? Menghilangkan itu. Menggeser daripada penghalang itu. Kata Nabi, فَإِذَا صَلَّى عَلَيَّ إِنْ خَرَقَ ذَلِكَ الْحِجَابُ وَرُفِعَ الدُّعَاء. Ketika dia bersolawat kepada aku, kata Nabi Muhammad, maka niscaya akan tergeserlah itu hijab dan naiklah doa diterima oleh Allah. Insya Allah, masya Allah. Ya, itu ya kenapa doa kita tidak dikabulkan. Mungkin salah satu makanya dianjurkan kita, diajarkan oleh orang-orang tua kita kalau mau berdoa jangan lupa di dalamnya baca apa? Salawat kepada Nabi Muhammad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunyahu. Masya Allah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man shalla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, fi yaumin, di dalam satu hari, barang siapa yang bersolawat kepadaku dalam satu hari, mi'ata marrah, 100 kali dia baca. Dalam satu hari dia baca 100 kali. Dia mau bacanya habis sembahyang subuh, boleh. Mau baca habis duha, boleh. Habis sembahyang zuhur, boleh. Kapan saja dia baca, boleh. Sebanyak berapa kali? 100 kali dia baca. Kalau kelamaan 100 kali, diketeng. Tahu diketeng enggak? Bacanya diketeng. Zuhur 20, Asar 20, Maghrib 20, Isya 20, Subuh 20, boleh. Yang penting dalam satu hari itu minimal berapa? 100 kali dia baca. Kata Nabi, man shalla alayya fi yaumin, barang siapa yang membaca salawat kepadaku di dalam satu harinya, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajatin, niscaya Allah akan mengabulkan daripada orang yang membaca salawat itu 100 hajatnya dikabulkan oleh Allah. Dengan sebab dengan salawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kabulkan itu 100 hajat kita. Dari 100 hajat itu kata Nabi, sab'ina minha li akhiratihi, hajat-hajat kita dari 100 itu ternyata dibagi dua. 70 hajat dan kebutuhan kita yang buat di akhirat dikabulin sama Allah enggak? Wasalasina minha li dunyahu, dan yang 30 hajat itu dikabulkannya untuk di dunia. Di dunia kita butuh hajat-hajat itu. Di akhirat ada hajat kita enggak? Hah? Banyakan mana? Banyakan di mana? Di akhirat, Pak. Kalau di dunia hajat kita urusannya itu-itu aja. Betul ya? Urusannya apa? Duit. Yang kita minta duit mulu, sehat mulu. Itu aja kita. Padahal duit gak bisa nyelamatin kita tuh. Untuk bagaimana bisa selamat daripada saat kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kita berhajat itu supaya melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini aman kita. Itu hajat. Karena jalan di Shiratal Mustaqim semua akan mengalami itu. Tidak ada satupun makhluk yang tidak melewati itu. Siapapun dia. Siapapun dia. Yang solehkah, yang tidak solehkah, yang ibadahkah, yang tidak ibadahkah, yang haji atau tidak haji, semua pasti akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Yang abid, ahli ibadah lewat. Yang hajinya mabrur lewat. Semua haji, semua lewat. Kecuali ulama.
Ketika ulama ingin melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ditahan, qif, berhenti sebentar. Jangan engkau lewatin itu. Ulama nggak boleh dulu lewat, yang lain boleh lewat. Ulama nggak boleh, suruh tunggu dulu. Jangan engkau. Apa? Kamu berikan syafaat dulu kepada orang-orang yang mencintai engkau, yang ikut kepada engkau. Allahu Akbar. Ulama, nanti ulama bisa memberikan syafaat. 3 kata Nabi, yang bisa memberikan syafaat al-anbiya wasuhada wal ulama. Nanti dia akan memberikan syafaat pertolongan. Dia belum jalan dulu, belakangan. Kiai mah, dia lihat dulu jamaahnya. Ya Allah, tolong tuh jamaah saya. Dia ikut ngaji sama saya, walaupun ngajinya di pojok tiduran. Ikut ngaji dia, ya Allah, berikan syafaat kepadanya, berikan pertolongan. Itu dia dulu syafaat, kata Nabi Muhammad. Begitu kata Al-Imam Syekh Jalaluddin Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad. Rasulullah mengatakan para ulama belakangan dia. Entar belakangan. Tapi biar kata belakangan, entar masuknya kelas VVIP. Iya, Masya Allah. Kita butuh hajat di sana. Insya Allah dengan salawat yang kita baca, 100 kebutuhan kita, 100 hajat kita, kata Nabi Muhammad, Allah akan kabulkan itu semua. 70 buat di akhirat, 30 buat di dunia. Berarti banyakan di mana? Di akhirat. Pertolongan kita di sana yang kita butuhin, Pak. Di sini sesusah-susahnya kita, maaf ucap ini, rokok-rokok aja mah kagak putus. Betul ya? Sesusah-susahnya kita, di rumah kita masih ada makanan, masih ada ini. Nanti di sana siapa yang nolongin kita di alam kubur kita? Kita perlu pertolongan di alam kubur kita. Kita perlu pertolongan ketika dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Kita perlu hajat kita begitu banyak. Mau lewatin itu jembatan Shiratal Mustaqim. Maaf Pak, Syekh Utsman Al-Khubawi, kalau saya tidak hilaf itu dalam kitab Durratun Nasihin, beliau tuliskan di dalam kitab itu ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 malaikat datang kepada Nabi. Ada 4 malaikat datang kepada Nabi. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Ijrail alaihissalam. 4. Mereka datang kepada Nabi, kemudian mereka duduk di hadapan Nabi. Majulah satu-satu itu malaikat. Yang pertama maju adalah malaikat Jibril alaihissalam, duduk di hadapan Nabi. Kemudian berkata malaikat Jibril di hadapan Nabi, apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika. Wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat kepadamu daripada umat-umatmu, saya berjanji di hadapanmu, kata malaikat Jibril, ana akhuzu biyadihi wa umiruhu ala sirati kalbarkil atib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Janji malaikat Jibril di hadapan Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, barang siapa yang suka membaca sholawat kepadamu daripada umat-umatmu, aku bersumpah, aku berjanji, ana akhuzu biyadihi, aku akan ambil tangan orang itu, wa umiruhu ala siratikal barkil atib, dan aku akan tuntun orang yang membaca sholawat kepadamu itu. Aku tuntun dia ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang nuntun siapa? Yang nuntun siapa? Jibril. Kira-kira kalau Jibril yang nuntun, selamat apa kagak kira-kira saudara? Nih kita nih dapat jatah tuh, berhajat kita. Kalau melihat tampang kita sih, ya kayaknya kagak bisa lewat tuh jembatan Shiratal Mustaqim. Betul ya? Orang tua kita dulu
Yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim sampai-sampai disebut seperti rambut. Seperti rambut dibelah 7. Betul ya? Rambut tebal apa tipis? Tipis. Biar udah tipis dibelah 7. Kita udah bisa bayangin kayak apa. Di situ bukan fisik yang bisa menolongin kita, Pak. Tapi amal yang nentuin jalannya kita tuh. Bukan fisik. Saya mah tenang aja Pak Ustadz. Bisa saya lewat sono. Emang apa? Saya kan di dunia tukang sirkus. Bisa naik sepeda di atas ini kan sirkus begitu tuh. Di sono nggak bisa, bukan itu yang jawabannya. Karena yang bisa menjawab itu adalah amal-amal kita. Balasan-balasan itu yang bisa. Allahu Akbar. Datang tuh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, saya akan berikan, akan aku ambil tangan orang itu dan aku akan tuntun dia ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Subhanallah. Buat siapa? Orang yang membaca sholawat. Datang lagi malaikat Mikail. Kata malaikat Mikail, apa malaikat Mikail bilang? Ya Rasulullah, saya pun bersumpah. Saya berjanji. Man shalla alaika min ummatika. Barang siapa yang bersalawat kepadamu ya Rasulullah daripada umat-umatmu. Ana askihi min haudika. Saya akan ambilkan air dari telagamu. Dan aku akan berikan air itu kepada orang yang membaca salawat kepadamu. Diambil Pak air telaganya Nabi Muhammad. Sama malaikat Mikail dikasih. Dalam kitab Fathul Majid di sana dikatakan barang siapa yang bisa meminum air dari telaganya Nabi Muhammad, maka dia tidak akan mengalami haus untuk selama-lamanya. Ketika informasi itu disampaikan, Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, nanti yang pertama aku akan minta yaumul qiyamah bisa meminum air dari telaga kekasihmu ya Allah, telaganya Nabi Muhammad. Masya Allah. Nabi Musa aja pengen. Siapa orang itu? Orang yang suka berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya, insya Allah. Jadi kita butuh hajat kita lebih banyak di akhirat apa di dunia? Di akhirat apa di dunia? Di akhirat Pak. Nah, kalau memang pengen dipenuhin tuh hajat-hajatnya, satu di antaranya adalah dengan cara apa? Bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Salawat gampang apa susah? Halo? Enggak jujur-jujur nih. Salawat gampang apa susah? Berat apa enteng? Gampang Ustadz, kecil. Enteng. Ngomongnya, ngamalinnya bisa kita hitung dengan jari kita, betul. Sehari berapa kali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad? Sehari berapa kali kita bisa hitung? Tapi kita ngaku-ngaku, teriak-teriak, saya umatnya Rasulullah, saya umatnya Rasulullah. Fahuwa kadzib, yang kayak begitu bohong, pendusta tuh. Ngaku cinta sama Nabi Muhammad, ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi dia tidak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bohong. Kata Nabi, cintanya adalah cinta palsu yang begitu. Kita kurang untuk yang seperti itu. Nih, Yaumul Jum'ah, kan udah disampaikan kemarin hadis. Niatin Pak dari sekarang. Ya. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, samanina marrah, 80 kali dia baca. 80 kali baca. Di hari Jumat, maka Allah akan ampuni dosanya selama 80 tahun. Kalau dosa 80 tahun berarti di kita apa banyak tuh dosa? Umur kita aja belum tentu sampai segitu. Menggambarkan betapa banyaknya dosa itu, tapi dengan solawat yang kita baca ntar nih hari Jumat sebelum khotib naik mimbar, kita udah baca itu solawat.
Kalau mau baca begitu berarti datangnya, hah? Iya, rada pagian Pak datang. Ini 12:30 baru sampai. Ilaha illallah. Tapi pengen banget masuk surga. Kita kurang, astagfirullahaladzim. Ya, hajat kita nanti itu dikabulkan sama Allah kalau seandainya kita banyak yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Sab'ina minha li akhiratihi. 70 hajatnya akan Allah kabulkan dengan sebab salawat kepada Nabi Muhammad adalah di akhiratnya. Wasalasina minha li dunyahu, dan 30 Allah berikan hanya untuk di dunianya, kebutuhan di dunianya, hajat-hajat di dunianya. Insya Allah Allah akan bukakan itu, sekalipun itu apa saja. Dulu tahun 2002 waktu kami berangkat haji Pak, itu baru sistem haji diberlakukan sistem taradud. Taradud itu artinya bolak-balik. Dulu orang dulu pergi haji dari Padang Arafah, kemudian ke Musdalifah, terus ke Mina. Itu dengan satu bis yang sama. Dijemput di Padang Arafah habis wukuf, kemudian dibawa ke Musdalifah untuk ngambil batu, mabit di situ. Itu bis kagak kemana-mana, diem nungguin sampai mu'dhamul lail, sampai melewati tengah malam. Kemudian naiklah lagi, kemudian pindah ke Mina. Begitu dengan bis yang sama. Ternyata dirubah sama pemerintah Saudi, nggak efektif nih cara begini. Maka dilakukanlah itu sistem taradud, bolak-balik, mondar-mandir. Artinya bis dari Padang Arafah kemudian dijemput dari Padang Arafah sampai di Musdalifah, diturunin, bisnya itu muter lagi, ngambil yang lain lagi. Paham gak tuh? Balik lagi, begitu. Nah, pertama kali dijadikan sistem itu kredit, rame, masalah di Padang, di Musdalifahnya itu berebutan orang, lupa kalau dia lagi ihram. Udah ada yang berantem, yang ini itu berebutan bis itu. 2002. Saya kebetulan termasuk yang rada sabaran dikit. Kagak berantem, kagak apa. Nah, kemudian alhamdulillah kita orang yang terakhir dapat bis. Jadi orang yang lain udah pada angkat. Maktab kami ini, satu maktab itu ada 8 kloter sudah berangkat. Kitalah yang terakhir. Maaf, pada saat seperti itu naiklah kita. Kira-kira udah jam 3:30 pagi. Musdalifah Mina tuh deket Pak. Dari sini ke Kebayoran. Karena banyak orang jadi macet jalan dan segala. Nah, dapatlah kami naik bis terakhir. Pada malam itu malam takbiran. Kalau di Indonesia itu lagi malam takbiran. Nah, saya bilang buat jamaah haji sebetulnya yang paling afdol pada saat itu membaca talbiyah. Walaupun di sini malam takbiran. Bukan takbir, tapi berbanyaklah talbiyah. Nah, ketika itu saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, jangan kita baca selain baca salawat kepada Nabi Muhammad. Ayo kita baca salawat. Saya pimpin salawat. Bacalah salawat sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi? Ternyata ketika sampai di Mina, kaget saya. Kami jamaah yang paling terakhir berangkat. Tapi ternyata sampai di Mina, kita orang yang pertama datang sampai di Mina. Padahal yang lain duluan. Kita duluan datang. Kaget kita. Udah rapi ngelontar Jamratul Aqabah pertama, kita kembali, mereka baru pada sampai. Saya tanya, kok udah sampai apa? Baru sampai, Kiai. Kok baru sampai? Nyasar. Ini itu muter, aduh Masya Allah. Saya bersyukur, Masya Allah, sholawat. Itu sholawat. Ya. Di dunia hajat kita bakalan dikabulin. Utang. Ada yang punya utang nggak? Hah? Ada yang punya utang nggak?
Ini obatnya. Ini obatnya, salawat kepada Nabi Muhammad. Dulu ada orang diceritakan satu kisah, punya utang 500 dinar. Punya utang 500 dinar. Kemudian dia bingung kemana. Akhirnya dia datanglah kepada orang kaya, seorang pengusaha. Dia datang karena dia kenal, dia dekat. Dia ngomonglah, dia tumpahin semua segala macam. Saya punya utang, gak enak, ini ada 500 dinar. Bisa gak engkau bantu? Bisa, tapi asal engkau tepati janjinya. Iya, saya janji dah. Berapa? 3 bulan. Baik, 3 bulan saya kasih 500 dinar. Saya ini kan. Pokoknya kalau kamu ingkari janji, saya nggak mau tahu. Biar kamu teman saya, kamu sahabat saya, kita akan proses secara hukum. Begitulah kira. Akhirnya dikasih tuh 500 dinar sama dia. Ketika dikasih 500 dinar sama dia, ya udah, utangnya 500 dinar. Minjemnya sama pengusaha itu juga 500 dinar. Jadi duit itu akhirnya dipakai hanya buat apa? Bayar utang. Nggak ada modal buat ngolah duit itu. Nggak ada. Jadi mau dari mana dia dapat? Utang memang terbayar, tapi utang yang baru dia ada lagi. Hari ganti minggu, minggu ganti bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai batas akhirnya sampai. Punya duit nggak? Nggak punya. Dia harus bayar. Datanglah itu. Ketika dia datang, kemudian dia minta ini, maaf saya nggak punya duit untuk ganti. Marah dia. Saya nggak mau tahu. Perjanjian kayak begitu. Datanglah ke hakim. Di pengadilan. Di pengadilan diputuskan kamu telah tidak. Saya jujur saya nggak punya duit. Kalau saya mau tidak jujur, saya udah kabur dari kemarin-kemarin. Tapi memang saya nggak punya duit. Tapi kamu harus masuk penjara. Akhirnya mau nggak mau dia masuk penjara. Tapi sebelum dia masuk penjara dia ngomong. Apa kata dia? Tuan Hakim, maaf, saya siap. Saya siap, saya masuk penjara karena saya tidak bayar utang. Saya melalai daripada janji saya. Tapi satu permintaan saya. Apa permintaan? Kasih kesempatan. Saya pulang dulu ke rumah. Saya mau ngomong dulu sama istri saya. Besok saya balik lagi. Saya masuk penjara gak apa-apa. Ditolak mungkin. Apa jaminannya? Jangan-jangan nanti kamu kabur. Gak mungkin saya kabur. Saya kalau mau kabur dari kemarin-kemarin. Bukan sekarang. Saya janji saya akan datang besok. Saya mau bilangin keluarga saya dulu bahwa saya mau dipenjara. Akhirnya diputuskan, mana jaminnya? Siapa yang mau ngasih jaminan kayak begitu? Apa kata dia? Ya, saya menjaminkan diri saya. Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Saya jaminkan diri saya kepada Rasulullah. Apa maksudmu katanya? Saya kalau bohong, kalau besok saya tidak datang, saya berani menjamin diri saya bahwa nanti yaumul qiyamah saya tidak dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kalau saya bohong, saya siap untuk tidak dianggap menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ini urusannya berat gak nih? Berat nih urusan akhirat. Kalau seandainya saya tidak datang besok, saya siap, saya berjanji, saya siap untuk tidak dianggap menjadi umatnya Nabi Muhammad. Akhirnya disetujui. Baik. Kita putuskan besok datang. Datanglah dia. Alhamdulillah pulang. Ketika pulang, ngobrol sama istrinya. Kenapa bang? Kayaknya puyeng amat bang. Iya. Saya besok harus dipenjara. Kenapa? Karena kita belum bayar utang saya. Lah, kok ini bisa keluar? Iya, karena saya ingin mengabarkan kepada kamu, besok saya harus balik lagi. Kok bisa keluar? Iya, karena saya ada yang jamin. Siapa yang jamin? Rasulullah. Kalau seandainya besok saya tidak balik, maka saya siap nanti yaumul qiyamah saya tidak dianggap menjadi umatnya Rasulullah. Apa kata bininya? Emang bininya ngaji? Kata bininya, bang, begini bang. Abang udah menyatakan jaminannya Rasulullah. Kalau begitu, ayo malam ini kita jangan tidur. Kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena jaminan abang adalah Rasulullah. Iya baik. Akhirnya
bersolawatlah dia. Salawat sebanyak-banyak. Namanya manusia, ada capeknya. Betul ya? Ada ngantuknya. Ketika lagi baca salawat, ngantuk, tidur. Tertidurlah dia. Ketika lagi tertidur, ngimpi. Ngimpi. Didatangi Rasulullah. Didatangi oleh Rasulullah. Ngimpi. Apa kata Rasulullah? Kamu nggak usah bingung dengan hutang-hutangmu. Kamu datang ke Pak Gubernur. Kamu datang ke Gubernur. Bilang sama dia, salam dari aku. Bahwa dia disuruh bayarin utang engkau. Lah, Rasulullah tuh nyuruh dalam tidurnya, dalam mimpinya dia disuruh minta kepada gubernur. Dan sampaikan salamku kepada gubernur, malam ini dia sedang bingung. Malam ini dia sedang bingung, bilangan sholawat kepadaku. Apakah sudah sampai 1000 apa belum? Sampaikan, bilangin sama gubernur, malam ini sholawatnya sudah pas 1000. Ternyata nih gubernur emang tukang baca apa? Sholawat, bilangin sama dia. Dia udah pas tuh sholawatnya 1000. Datanglah dia ke sono. Akhirnya diterima, singkat cerita sama gubernur. Kata gubernur, ada apa? Saya mau menyampaikan salam. Salam dari siapa? Dari Rasulullah. Semalam saya bermimpi ketemu Rasulullah. Salam buat ente. Gubernur, salam apa? Dari Rasulullah. Iya, ya Allah, girang banget gitu. Dapat salam dari Rasulullah. Emang Rasulullah bilang apa? Rasulullah bilang katanya, ente nggak usah bingung. Selawat yang ente baca pas 1000. Bener kata dia. Ya Allah, ente bener. Semalam anda lagi bingung. Ini udah 1000 apa belum ya? Lu udah 1000 apa belum ya? Lagi bingung. Ternyata Rasulullah ngingetin. Terus Rasulullah bilang apa lagi? Iya, dia salam. Ente suruh bayarin utang aneh. Baik, berapa utangnya? 500 dinar. Oh gitu? Iya, baik. Dikasih 500 dinar. Dibagi. Terus apa? Dikasih lagi sama dia. Ini ada 250 dinar buat engkau. Ada bonus. Ada bonus tuh. Dapat ya. Selesai nggak utangnya? Datang ke rumah qadhi, hakim. Sampai di hakim nggak banyak ngomong. Apa langsung? Pak, begini Pak. Bapak insya Allah vonisnya aman. Saya gara-gara Bapak semalam saya tidur ngimpi ketemu Rasulullah. Gara-gara Bapak menjamin kepada Rasulullah, saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau engkau bisa memberikan keringanan ini, maka Allah akan ringankan engkau nanti yaumul qiyamah. Akhirnya nanti aku akan diskusikan kepada ini. Bagaimana untuk bisa ini kan? Kamu tenang aja. Ini karena gara-gara engkau aku jadi mimpi Rasulullah. Ini ada hadiah lagi buat engkau, 250 dinar. Dapat lagi. Gope. Datang lagi kepada orang kaya yang punya hutang itu. Apa ketika dia sampai ke orang kaya? Kata orang kaya itu, gara-gara engkau, sebab engkau, aku bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dan Rasulullah memeluk aku. Barang siapa yang membebaskan hutangnya, maka engkau bebaskan hutangnya, engkau akan mendapatkan syafaatku nanti yaumul qiyamah. Hari ini aku bebaskan. Ini bukan cerita fiktif Pak. Bermimpi dengan Rasulullah. Siapapun bisa bermimpi dengan Rasulullah. Rasulullah yang berjanji di dalam perkataannya, man ra'a fil manam, barang siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, maka sesungguhnya dia telah melihat aku dengan sesungguhnya. Gak bisa, iblis setan gak bisa menyerupai wajahnya Nabi Muhammad. Satu-satunya makhluk yang gak bisa dirupai wajahnya kepada wajah Nabi itu adalah wajahnya Nabi Muhammad. Iblis gak bisa. Sekarang permasalahannya kita bisa ngimpiin dia gak? Betul? Iya. Bisa Pak. Dengan cara apa? Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Banyakin kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini baca sholawat kalau lagi tahlilan doang.
Bagaimana kita mau dapat ngimpi ya Allah? Terakhir, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu isrina marrah wa lam yamut hatta yubassara bil jannah. Allahu akbar. Man shalla alayya, barang siapa yang bersolawat kepada aku, kata Nabi Muhammad, salatan wahidatan, satu kali salawat, satu kali dia bersolawat, satu kali, sallallahu alaihi wa malaikatuhu, maka bersolawatlah Allah dan para malaikatnya kepada orang itu isrina marrah, 20 kali dia bersolawat. Kita solawat sekali, Allah memberikan solawat kepada kita. Malaikat bersolawat, walam yamut hatta yubassara bil jannah, dan tidak akan mati orang itu kecuali akan digambarkan terlebih dahulu, diberitakan dengan kabar gembira surga buat dia, insya Allah. Ya, bacalah kita solawat kepada Nabi Muhammad. Makanya 4 malaikat tadi yang datang terakhir itu malaikat Ijrail, Pak. Ijrail itu tugasnya ngapain? Hah? Tugasnya ngapain? Mencabut nyawa. Apa kata malaikat Ijrail di depan Nabi Muhammad? Dia duduk berhadapan Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia adu 2 dengkulnya dengan dengkul Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Ijrail berkata, ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika. Ya Rasul, barang siapa yang berselawat kepadamu daripada umatmu, saya pun bersumpah. Kalau Jibril bersumpah, dia akan ambil tangan orang yang baca selawat, dia akan tuntun melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau Mikail bersumpah, dia akan ambilkan itu air dari telaga engkau di surga, sehingga dia bisa minum orang yang baca selawat itu. Kalau Israfil dia bersumpah, dia akan sujud di hadapan Allah, tidak akan diangkat kepalanya sebelum Allah memberikan ampunan kepada orang yang berselawat. Aku pun bersumpah, kata malaikat Jibril, buat orang yang suka berselawat kepada engkau ya Rasulullah, ana akbidu ruhahu kama kabatul arwahal anbiya wal mursalin. Aku akan cabut ruh orang yang suka membaca salawat kepadamu, sebagaimana aku cabutnya ruh para nabi dan para rasul. Orang itu akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dengan sebab apa? Salawat kepada Nabi Muhammad. Dah, insya Allah, mudah-mudahan, ayo minta sama Allah, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku, tolong aku agar aku bisa berzikir kepadamu. Satu di antaranya zikir itu adalah salawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah buat kita. Amin ya rabbal al-Fatihah.